Selamat malam, Coach Roterman. Lagi ya, apa kabarnya Pak? Terima kasih, kabar baik. Hari ini kabarnya baik sekali. Oh, kabar baik. Syukurlah, puji Tuhan ya. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa ini sekarang? Ini lagi kesibukan terakhir di sore hari ini, tentu saja persiapan untuk ibadah besok. Karena besok hari raya, sehingga ada persiapan. Saya pelayanannya di rumah, di lembaga, di seminari. Sesudah itu baru saya ke stasi, di pelayanan di stasi, gitu, sehingga ada dua kali pelayanan. Itu yang saya perlu siapkan. Baik, oke. Ya Pak Gius, beberapa saat lagi kita akan berlatih membangun habit latihan. Pak Gius berkenan? Ya, siap Pak Roterman. Baik. Apa soft skill yang akan Pak Gius bangun sebagai habit? Kalau demikian. Soft skill sebagai langkah untuk membangun habit, itu langkah yang pertama itu menemukan motivasi. Di klien, coba dibuat pendekatan, artinya dengan membangun kedekatan terlebih dahulu, tentu saja pada bagian awal, lalu intinya di situ itu bisa menemukan motivasi. Sesudah menemukan motivasi, menemukan aktivitas dari habitnya, menyusul menemukan remindernya, lalu yang terakhir itu menemukan hadiah yang paling tepat sebagai rewardnya. Kurang lebih ada 4 hal di dalam sub skill membangun habit. Itu ya akan menjadi habit daripada Pak Gius untuk sebagai seorang coach profesional, Pak Gius ya. Demikian, apa ukuran yang akan dijadikan atau bila habit itu menjadi suatu bagian daripada kehidupan Pak Gius? Apa ukurannya? Ukuran yang saya pakai paling kurang bahwa sudah bisa melaksanakan. Artinya dari apa yang dirancangkan, direncanakan, itu yang dilakukan. Saya seperti dalam habit, terutama dengan pertolongan remindernya, itu yang mungkin sangat membantu supaya jangan sampai terjadi improvisasi. Jadi ukurannya itu ketika Pak Gius mampu dengan lancar gitu. Ya, mampu melaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Kapan, di mana, dan bagaimana alat dan bahan apa yang dipakai, dan itu yang dilakukan. Berarti itu satu kegiatan, artinya kebiasaan yang baik, dan itu yang perlu dibiasakan. Nah, baik. Kalau gitu apa kemampuan yang diperlukan untuk itu? Kemampuan yang ada yang diperlukan itu kemauan. Kemauan pertama dari situ menjadi motivasi dasar yang mendorong dan yang menarik untuk sampai ke tujuan. Artinya ada tujuannya. Lalu untuk sampai ke sana langkah juga sudah diatur strateginya. Lalu ada kemauan yang kuat bahwa saya mau mencapai itu. Tanpa kemauan itu tentu saja digandeng dengan kemauan. Di dalam kemauan saya mengerti juga bahwa saya mau demikian, maka saya harus berdisiplin diri. Kurang lebih begitu, Pak Roterman. Baik. Nah, terus bagaimana Pak Gius menghubungkan dengan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai? Dihubungkan dengan 3 hal ini tentu saja terkait dengan kerangka berpikir. Tentang pengetahuan, artinya bagian pemahaman, itu ada 3 hal yang perlu itu saya tahu, saya juga
mengalami dan memaknakan pengalaman dan pengetahuan saya. Itu di aspek mengetahui, artinya pemahaman saya. Lalu bagian yang kedua itu bagian belief, bahwa saya yakin. Saya yakin bahwa saya itu mempunyai power, saya mempunyai intensi untuk, artinya saya punya visi, saya punya cita-cita yang mau dicapai. Saya punya kemauan dan mau mencapai itu. Dan saya juga punya kekuatan sehingga saya bisa berlangkah maju. Itu di bagian keyakinan. Sementara di bagian nilai itu kebiasaan, tentu saya mesti mengurutkan prioritas nilai, katakanlah begitu. Jadi perlu, penting, perlu, lalu prioritas, pilihan, dan dengan demikian saya mesti melakukan di bawah nama partisipasi. Tanpa gerakan partisipasi itu juga tidak mungkin sampai ke sana. Demikian Pak Roterman. Baik. Wah, luar biasa. Nah, terus berapa lama durasi waktu untuk latihan soft skill itu? Soft skill untuk saya perhitungkan ini, saya mesti membiasakan bagian habit, artinya membangun habit ini, karena dia masih ada di pinggir, artinya belum menjadi fokus saya, sehingga saya inginkan ini melatihnya secara istimewa dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu beberapa kali membuat latihan, dan itu akan saya mulai besok. Dalam 1 minggu itu berapa? Bagaimana dengan frekuensi atau seringnya melakukan? Keseringan melakukannya minimal saya memperhitungkan dalam 1 minggu, berarti sekali itu minimal 1 kali dalam percakapan, yang dalam kegiatan coaching yang saya bisa rancangkan bersama konfrater saya di sini. Jadi 1 minggu 1 kali minimal untuk melatih soft skill kepada rekan-rekan yang ada di seminari gitu Pak. Bukan, yang saya maksudkan 1 minggu berarti saya mau intensifkan pada setiap harinya dalam 1 minggu. Pada setiap hari 1 minggu supaya semakin banyak latihan itu saya mengharapkan juga saya lebih terampil untuk menggunakan ini. Berarti tiap minggu? Ya, setiap hari dalam 1 minggu. Gitu ya. Oke. Apa motivasi itu? Motivasi saya yang pertama sederhana, bahwa saya coba mesti praktekkan. Artinya pikiran saya yang sederhana, motivasi pertama bahwa ini sebagai satu latar belakang teori yang sudah diberikan. Dan karena itu saya mesti praktekkan supaya merasakan bahwa ini baik, bagus, dan cocok, dan saya percaya bahwa karena sebagai latar belakang teori yang diberikan oleh orang-orang kompeten seperti Pak Coach Utoro, berarti ini satu hal yang sangat bagus. Ya, itu hal pertama. Yang kedua, bahwa sudah juga pernah dicoba, tetapi bahwa belum sangat intensif, karena ini terkait pada motivasi, terhubung pada hal yang mendorong dan hal yang menarik. Dan justru itu kalau bekerja di bagian pendidikan, saya merasa juga kita selalu mengeluh juga bahwa para siswa kita motivasi belajarnya kurang begitu. Artinya istilah-istilah sehari-hari ya, motivasi belajarnya kurang. Oke, mungkin dengan ini melewat latihan soft skill membangun habit ini, akhirnya juga bisa ditularkan dan bisa diterapkan, implementasikan untuk para siswa. Kurang lebih begitu. Ya. Waduh, luar biasa. Baik. Nah, terus seperti apa latihan yang akan diadakan oleh atau dilakukan oleh Pak Gius? Saya mencoba membuat latihan ini pertama dengan para frater saya di sini yang melaksanakan praktek pastoral. Dan itu mereka ada 6 orang, dan ini yang akan saya pakai sebagai latihan. Itu pertama saya mencobanya dengan konfrater. Sesudah itu baru saya mengharapkan nanti pada semester depan dalam rancangan ini menjadi juga kegiatan dalam pendampingan bersama para siswa. Terus alat, bahan, dan cara yang diperlukan seperti apa, Pak?
Alat bahan dan artinya Yes. alat bahan dan cara. Yang pertama saya berbicara soal coaching, itu melakukan coaching dengan menggunakan sub skill membangun habit. Berarti kan ini kan di dalam pertemuan coaching satu. Yang kedua, sub skill membangun habit yang dalam arti saya mesti membangun habit itu sendiri. Artinya habit di dalam pelayanan. Berarti pembiasan saya, motivasi saya untuk pelayanan, aktivitas, habit, dan reminder, berarti membuat rencana-rencana kerja. Dan dari pengalaman yang saya lihat di sini, saya alami dari refleksi di akhir tahun, karena kami juga menjelang evaluasi. Berarti saya melihat juga itu hal terkait dengan menyusun kegiatan programnya dan disiplin dengan jadwal yang sudah dibuat, sehingga tidak ada yang improvisasi begitu. Begitu para teman. Baik. Oh, luar biasa. Nah, terus apa hadiah yang akan Pak Gius berikan untuk diri Pak Gius setiap selesai atau berhasil berlatih? Setelah berlatih dan bahwa saya juga bisa melaksanakan, karena bukan hanya saya mengerti juga bukan hanya sekedar latihan, tetapi juga bahwa dengan latihan itu saya melakukan sesuatu. Dan itu pertama saya merasa bangga. Saya merasa bangga dan saya punya cita-cita, artinya saya punya rencana bahwa kalau saya sukses, maka saya akan membeli satu buku begitu. Dan membeli buku terkait dengan coaching. Ya, untuk terakhir ini saya baru saja memesan 4 buku, itu buku tentang coaching. Saya dapat dari lewat teman dan itu saya rasa sangat bagus. Saya sedang membaca buku coaching sebagai bahan bantu, dan kita dengan latar belakang yang sangat banyak diberikan oleh Pak Utoro, Coach Utoro, dan itu saya rasa sangat membaca buku ini sangat gampang. Baik, luar biasa. Ya, jadi untuk menghargainya itu beli buku. Iya, saya menghargai diri dengan menghadiahkan diri buku. Betul, baik. Nah, terus Pak Gius, apa reminder atau pengingat yang akan buat? Reminder yang perlu saya buat artinya saya disiplin pertama itu dengan kalender kerja. Dari kalender kerja yang diterjemahkan dia mesti dimasukkan artinya kalender harian, kalender artinya dari kalender tahunan menuju bulanan, lalu juga mingguan dan harian. Yang itu yang bisa mengingatkan supaya sudah bisa lihat dalam satu buku kalender itu lebih gampang. Karena saya rasa juga semakin banyak kegiatan yang lain dilupakan. Baik. Oke, Pak Gius, siapakah Pak Gius yang memiliki habit berlatih skill ini? Itu siapakah Pak Gius? Ya, artinya terkait dengan identitas saya, saya menggunakan parabel itu saya sebagai seorang petani. Seorang petani yang mesti punya kebijakan tunduk, tofa rumput, dan tunduk memperhatikan kalau tanaman yang sudah ditanam, maka pastikan apakah tanahnya berhumus, cukup airnya, dan itu yang saya rasakan bahwa identitas diri saya, ya bahasanya kita di dalam pelayanan itu sebagai seorang pelayan gitu. Pelayan. Jadi bagaikan padi atau petani itu petani padi gitu ya. Iya. Untuk membersihkan lahan supaya kita bersih. Baik, luar biasa. Nah, terus apa kekuatan baru yang akan Pak Gius miliki setelah Pak Gius memiliki habit latihan ini? Setelah memiliki habit, itu saya rasa satu kekuatan baru yang akan saya alami ialah kegembiraan. Saya bahwa kerjanya boleh berat, tetapi saya gembira dengan hidup dan gembira dengan pelayanan. Dan itu apa yang saya sudah bisa capai itu menggembirakan dan membanggakan. Sehingga hidupnya rasanya lebih enak gitu. Baik. Kekuatan itu lakukan dan begitu Pak Gius ya. Iya. Baik, luar biasa. Nah, karena sesinya sangat pendek untuk waktu kita, maka terakhir apa kesimpulan?
kesimpulan yang boleh saya ambil pada kesempatan ini bahwa habit yang dibangun dan habit yang diupayakan, artinya dibangun dalam arti juga perlu ada kemauan dan usaha untuk membangun itu, maka hidup itu sendiri akan gembira. Membangunnya susah mungkin, tetapi toh akan senang bahwa rumah dibangun dan bisa tinggal di dalamnya. Oh, luar biasa ya. Baik Pak Gius, saya ucapkan terima kasih. Semoga coaching di ini bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi di video-video atau latihan coaching berikutnya. Selamat malam, sukses buat kita semua. Selamat malam, terima kasih.